saya akan jelaskan dulu tentang kronologi agar kita tidak mispersepsi, agar kita tidak salah sangka kenapa kok FSPMI tahu-tahu demo ke Puji Presisi. Ini biar clear dulu persoalannya. Jadi Bapak maupun kawan-kawan sekalian, bahwa minggu kemarin hari Rabu, Ketua Serikat Pekerja PUK Puji Presisi diajak ketemu sama HRD. Ketemulah sama HRD di luar, bukan di dalam pabrik. Menyerahkan surat permintaan perundingan bipartit. Diterimalah sama PUK. Mintanya hari Jumat. Pada saat hari Jumat, itu yang hadir lagi, di luar lagi ketemulah sama pimpinan cabang 1, Bung Rudol, Ketua PUK, HRD 1 didampingi langsung sama pengacara. Dan disampaikan bahwa selembar kertas kandidat yang dilakukan PHK 14 orang. Mulai Jumat juga tidak boleh masuk bekerja di Puji Presisi. Ini persoalannya kawan-kawan sekalian. Jadi biar kawan-kawan juga paham, biar bapak-bapak kepolisian juga paham. Apakah ini manusiawi atau tidak? Kawan-kawan 14 orang 1 pengurus PUK. Yang kedua, ibu-ibu hamil 4 bulan. Kalau sampai terjadi keguguran, siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak manusiawi. Sila kedua keadilan kemanusiaan yang adil dan beradabnya sudah tidak ada. Ada yang kerja 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Giliran mau memutuskan kayak memotong ayam habis itu dibuang. Ini yang kami tidak bisa menerima maupun kawan-kawan. Dan ini akan bisa terjadi di perusahaan kawan-kawan sekalian apabila hari ini kita tidak lakukan aksi. Betul nggak? Ini penyakit. Mentang-mentang kuat nyewa pengacara yang setiap saatnya diskusi apapun serikat pekerja diskusi dengan baik. Puji Presisi baru kali ini melakukan hal ini. Perundingan gaji diskusi dengan baik, perundingan PKB diskusi dengan baik. Gak ada yang namanya tidak bisa didiskusikan. Ini sudah tidak manusiawi, kawan. Pengelola kawasan juga harus ikut bertanggung jawab kalau ada perusahaan-perusahaan yang sembarangan. Enggak PT Hitachi. Tutup perusahaan aja diskusi dengan semut selesai kok. Ini sudah kayak sekali lagi kayak motong ayam. Diplekek langsung dibuang. Hari itu dikasih tahu, hari itu nggak boleh masuk. Ini manusia apa bukan? Bukan manusia itu. Kalau manusia pasti punya rasa sifat yang namanya itu kasihan, punya sifat yang namanya itu rasa sungkan, rasa nggak enak, rasa dia sudah memberi kontribusi. Kontribusi puluhan tahun ditekuk begitu saja. Kita sudah dimiskinkan lewat sistem, tapi kita masih dimiskinkan dengan PHK semena-mena. Kami bukan serikat pekerja yang arogan. Kami bisa diajak diskusi. Silakan diskusikan sampai selesai, baru lakukan tindakan. Itulah hubungan industrial. Ini jangan-jangan nggak pernah aktif ini HRD-nya juga. Dalam hal bagaimana membangun hubungan industrial, main potong aja. Kawan-kawan sekalian, kita tidak minta muluk-muluk. Hari ini kita minta 14 orang pengurus dan anggota serikat pekerja dipekerjakan kembali di Puji Presisi. Mohon maaf, saya juga masih kerja. Saya bekerja di PT Aisin Indonesia. Di kawasan Egypt juga, Jepang juga. Nggak pernah ada ribut di perusahaan kami. Semua bisa didiskusikan dengan serikat pekerja. Dan selesai. Adanya serikat pekerja, perusahaan kami pun tidak bangkrut. PT Aisin bangun lagi di Kerawang. 14 hektar, di sini 8 hektar. Nggak bangkrut adanya serikat pekerja. Kalau perusahaan diwakili oleh manajemen itu bekerja sama dengan serikat pekerja untuk membangun perusahaan. Tapi kalau jadi manajemen kayak Algojo, orang salah potong, saya rasa nggak akan lama itu perusahaan. Karena ini kerjasama, bermitra. Pekerja dan buruh itu mitra, bukan aset. Baca undang-undang tentang perseroan terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007.
bahwa bisa disebut perusahaan itu ada 4 hal. Yang pertama ada pemegang saham, yang kedua ada direksi, yang ketiga ada pekerja, yang keempat ada yang namanya manajemen. Jadi ini sudah punya fungsi masing-masing atau komisaris. Dan saya jamin Bapak sekalian dan kawan-kawan, kalau hari ini nggak selesai, maka kita akan pemberitahuan aksi untuk minggu depan dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan aksi setiap hari di Puji Presisi. Saya akan pimpin sendiri, saya ambil resiko tentang situasi ini. Karena ini sudah tidak manusiawi bagi saya. Semua nggak ada yang bisa diobrolin, bisa. Jangan mentang-mentang punya duit sewa pengacara, taruh potong. Saya juga pengacara, kawan-kawan sekalian. Saya bukan hanya operator pabrik, saya bukan acara. Tapi saya paling nggak suka, mohon maaf, banyak oknum-oknum yang menindas orang miskin, saya nggak suka. Karena buruh itu ketergantungannya dengan upah. Dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan upah. Buruh tidak minta muluk-muluk, buruh tidak minta rumah mewah, hanya upah. Kondisi perusahaan sulit, efisiensi, kalau bahasa manajemen itu ada tahapannya, nggak main langsung potong. Cek dulu bagaimana PO-nya, cek dulu bagaimana apa yang bisa di reduce cost, apa yang bisa dikurangi. Airnya apakah sudah berlebihan atau sudah direduce, listriknya apakah sudah bisa direduce, semua cek dulu. Kalau Jepang mengenal namanya Kaizen, melakukan improvement secara kontinu, secara terus menerus. Bagaimana mereduce cost, baru paling terakhir apabila memang tidak bisa, baru labornya yang dilakukan reduce. Kesejahteraan manajemennya apakah sudah dikurangi? Golpnya orang-orang Jepang apa sudah dikurangi? Entertainnya manajemen apakah sudah dikurangi? Itu cek dulu, baru buruh yang kena. Jangan mentang-mentang buruh itu orang susah, buruh itu orang miskin, buruh itu orang kecil, main potong sembarangan. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan. Dan ini sekali lagi tidak menutup kemungkinan terjadi di perusahaan kawan-kawan kalau ini didiamkan. Betul nggak? Kita lawan terus, sepakat? Kita lawan terus, sepakat? Ini paling baru sekitar 10 perusahaan yang hadir ke sini. Anggota otomotif yang saya pimpin ada 100 perusahaan di Kabupaten Kota Bekasi. Lebih dari 500 yang saya pimpin di Jawa Barat. Dan saya bisa menginstruksikan se-Jawa Barat datang ke Puji Presisi, itu hak saya untuk menginstruksikan ke sini. Dan saya yakin Kerawang, Purwakarta, Kota Bekasi, Depok pasti akan meluncur. Tapi kita nggak mau hal itu terjadi. Kita paham sama-sama jaga kondusivitas. Tapi inilah yang terjadi. Yang membuat tidak kondusif itu bukan buruh. Ini fakta. Yang membuat tidak kondusif adalah pengusahanya Puji Presisi. Minta tolong pengelola kawasan dibina pengusaha-pengusaha yang ada di kawasan Egypt. Kawasan Egypt ini terkenal kawasan bonafit, terkenal kawasan elit, betul nggak? Tapi masih ada pengusaha yang pola pikirnya orang zaman dulu. Jangan-jangan Jepang pinggiran ini kalau orang Jepang. Bukan Jepang kota. Apa jangan-jangan Jepangnya lempeng dipengaruhi sama Jeffrey-nya? Jepang pribuminya jangan-jangan. Nah ini kita sambil cari tahu kawan, apa yang terjadi di Puji Presisi. Apakah memang lawan kita Jepangnya atau lawan kita adalah manajemen Indonesianya? Dan saya jamin Bapak sekalian, saya Suparno, saya akan pimpin sendiri terus datang ke Puji Presisi sampai persoalan ini selesai. Kalau kau mau ada reduce, kalau kau mau ada efisiensi, diskusikan dengan baik. Saya pimpinan cabang nggak akan pernah ke sini. Kalau PUK-nya itu diskusi dengan baik sampai selesai, habis itu lakukan eksekusi. Jangan eksekusi dulu baru diskusi. Negara kita ini adalah negara yang beradab, bukan hanya negara yang berilmu. Yang terjadi jika orang mendahulukan ilmu, tidak mendahulukan adab, yang terjadi begini. Mentang-mentang orang pintar, mentang-mentang orang cerdas, adabnya tidak dipakai.
kecil dipintar-pintari, mentang-mentang mereka punya duit untuk mencari ilmu. Indonesia ini beradab dulu, barulah cari ilmunya, sehingga ilmu dengan kita beradab akan bermanfaat buat orang lain, bukan untuk memintari, bukan untuk membodohi orang lain. Ini yang kawan-kawan harus lakukan. Maka kawan-kawan sekalian, jangan pernah putus asa. Sekali lagi, saya sebagai ketua pimpinan cabang, saya penanggung jawab hari ini. Apapun yang terjadi, saya yang ambil resiko tentang aksi hari ini, kawan-kawan sekalian. Ini tentang kemanusiaan sekali lagi. Dan teman-teman Muji Presisi, silahkan bekerja dengan baik. Biarkan pengusaha yang berwatak seperti ini berhadapan langsung dengan FSPMI, khususnya FSPMI Kabupaten Kota Bekasi, kawan-kawan sekalian. Biarin teman-teman Muji Presisi kerja. Nanti kalau dia ikut ke sini pasti dicari gara-gara lagi, betul nggak? Bahkan nggak? Nanti termasuk di perusahaan teman-teman, kalau ada persoalan, satu, Omnibus Law masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua, PHK massal tanpa sebab dilakukan oleh perusahaan, maka saya sebagai ketua pimpinan cabang akan memimpin aksi sendiri, kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, saya ambil resiko. Ini sudah konsekuensi sebagai pimpinan. Jadi manajemen minta tolong segera pekerjakan dulu 14 orang. Habis itu silahkan diskusikan tentang situasi perusahaan, kami pimpinan cabang nggak ikut campur. Sepakati dengan serikat pekerja di tingkat PUK-nya, kesepakatan apapun yang dilakukan kami tidak akan intervensi. Kami akan ikut campur apabila ada kesewenang-wenangan daripada pengusaha seperti ini. Katanya HRD-nya nggak hadir, kawan. Padahal surat tembusan kemarin sudah kita sampaikan, ya kan? Jadi ini ketahuan banget, orang berani tapi sebenarnya cemen. Orang berani motong orang, giliran kita berhadapan-hadapan kabur, kan itu kan? Betul nggak? Kalau kau gentle, potong, adepin. Jangan habis motong tinggal kabur. Orang Jepangnya saya rasa bingung nih, mau bagaimana, mau seperti apa, bingung. Karena HRD-nya yang biasa melakukan diskusi, dianya kabur. Tapi nggak jadi soal, kita tunggu sampai izin kita sampai beduk maghrib. Setuju nggak? Kita tunggu sampai maghrib. Hari ini nggak kelar, sekali lagi besok hari Kamis atau Jumat kita kirim lagi pemberitahuan aksi untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat minggu depan. Sepakat? Udah tiap hari kita. Ini demi apa? Demi kemanusiaan sekali lagi. Coba kalau terjadi istri teman-teman lagi kerja enak-enak, hamil, tahu-tahu di PHK, ya kan? Marah apa? Pasti ngamuk. Manajemen mungkin nggak pernah merasakan hal itu karena mereka sudah kaya. Kenapa perempuan masih bekerja? Karena kehidupannya masih kurang. Betul nggak? Kalau suaminya bisa mencukupi, saya rasa suruh berhenti, nggak dibela-belain sampai hamil gede, dia suruh masih tetap bekerja. Ini nggak ada manusiawi sama sekali, kawan. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, jangan berhenti, jangan putus asa, kita terus. Inilah solidaritas yang sesungguhnya. Kita tidak punya masalah, kawan kita ada masalah, maka kita bersolidaritas untuk membantu kawan kita yang punya masalah. Begitu juga nanti sebaliknya, kalau perusahaan kawan-kawan punya persoalan, maka kita akan lakukan hal sama. Inilah solidaritas. Jadi kita tidak peduli itu di belahan mana, di pinggir kali Malang, di kawasan mana, kita tidak peduli. Yang paling penting kita tetap solid. Inilah FSPMI. Terima kasih kawan-kawan sekalian, tetap semangat, kita sama-sama tunggu etikat baiknya dari perusahaan. Apakah dia akan melakukan perubahan pikiran? Kalau enggak apa-apa, kita tos-tosan. Semangat? Kita tos-tosan. Tapi saya jamin semakin hari aksi minggu depan di sini semakin full, semakin full, semakin full. Kondusivitas bukan ada di tangan kami, tapi di perusahaan yang menentukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.